semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Butuh gelandang baru, Manchester United pantau situasi Federico Valverde di Real Madrid. Manchester United dikabarkan ingin memanfaatkan situasi Federico Valverde di Real Madrid untuk merekrutnya pada jendela transfer musim panas tahun ini. Federico Valverde belakangan ini menjadi perbincangan hangat, dan itu pun bukan hal yang baik. Perkelahian sang gelandang dengan Aurelien Tchouaméni di ruang ganti dan cedera yang dideritanya, ditambah dengan hubungannya dengan para pelatih sepanjang musim, telah menimbulkan pertanyaan tentang posisinya di tim. Akibatnya, petinggi Real Madrid dikabarkan tidak menutup peluang untuk melepas pemain asal Uruguay tersebut di musim panas tahun ini. Para petinggi klub memiliki kesan yang sangat buruk terhadap pemain Uruguay itu setelah insiden dengan Tchouaméni. Menurut laporan The Mirror, Manchester United dikabarkan ingin memanfaatkan situasi yang dihadapi oleh Valverde saat untuk mendatangkannya pada musim panas mendatang. Ia dinilai memiliki kualitas untuk memberikan dampak instan bagi performa tim secara keseluruhan. Bukan tanpa alasan kenapa MU tertarik pada Valverde. Pasalnya, mereka memiliki rencana untuk melakukan perombakan di lini tengah setelah Casemiro mengonfirmasi akan hengkang setelah musim ini berakhir. Terlebih, United juga membuka peluang untuk melepas Manuel Ugarte. Namun, untuk mendapatkan Federico Valverde tidak akan mudah. Real Madrid kabarnya tidak akan menjual pemain tersebut dengan harga murah karena ia masih memiliki kontrak di Bernabeu hingga 2029. Menarik untuk melihat apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh MU untuk mewujudkan transfer tersebut. Manchester United hampir amankan pengganti Casemiro. Manchester United menghadapi tantangan besar untuk menggantikan peran Casemiro setelah pemain asal Brasil itu mengonfirmasi tidak akan memperpanjang masa baktinya di Old Trafford. Meski Setan Merah akan kembali berlaga di Liga Champions musim depan, Casemiro memilih hengkang ketika kontraknya berakhir pada Juni mendatang. Kehilangan Casemiro menciptakan kekosongan yang signifikan di lini tengah United, terlihat dari 8 pertandingan terakhir Liga Premier mereka. Gelandang veteran ini tampil mengesankan dengan mencetak gol dalam 4 dari 7 penampilan terakhirnya di Liga, meski absen dalam hasil imbang tanpa gol melawan Sunderland di Stadium of Light pada Sabtu lalu. Mason Mount yang menggantikan perannya berduet dengan Kobbie Mainoo di lini tengah. Selain Casemiro, rekan senegaranya Manuel Ugarte juga dikabarkan akan meninggalkan Old Trafford. Laporan menyebutkan bahwa Sir Jim Ratcliffe ingin klub menjual Ugarte setelah 2 tahun yang mengecewakan di Theatre of Dreams. Kondisi ini membuat United diperkirakan akan mendatangkan hingga 3 pemain baru di posisi tersebut pada musim panas ini. Sementara itu, gelandang Atalanta, Ederson, dilaporkan telah menyetujui kepindahan ke Manchester United. Meski Atletico Madrid juga sempat mencapai kesepakatan personal dengan pemain Brasil itu, United kini berada di posisi terdepan untuk mendapatkannya. Namun, negosiasi dengan Atalanta belum dimulai, dengan harga yang dipatok klub Serie A tersebut sebesar 45 juta euro, 40 juta pound sterling. Ederson, yang telah mencetak 16 gol dalam 179 penampilan untuk Atalanta, termasuk 1 gol dalam kemenangan 3-2 melawan AC Milan, dikenal sebagai gelandang bertahan yang solid dengan kemampuan tackle dan intersepsi yang mengesankan. Mantan manajer Inggris Fabio Capello bahkan memuji Ederson sebagai gelandang bertahan terkuat di dunia, mengingat performa impresifnya musim ini. Dengan usia 26 tahun, Ederson dianggap memiliki potensi untuk mengisi peran yang ditinggalkan oleh Casemiro di masa jayanya. Loloskan MU ke Liga Champions, saatnya Michael Carrick diangkat. Jadi manajer permanen Setan Merah, legenda Manchester United, Roy Keane buka suara mengenai situasi Michael Carrick di Manchester United. Ia menilai sang pelatih berhasil memenuhi target yang diminta manajemen Setan Merah, sehingga ia dinilai layak untuk diangkat jadi manajer permanen MU yang baru. Carrick kembali ke Manchester United pada awal tahun 2026 kemarin. Ia diminta manajemen MU untuk menggantikan Ruben Amorim yang dipecat oleh manajemen Setan Merah. Carrick dikontrak hingga akhir musim 2025 miring 2026 sebagai pelatih caretaker. Manajemen MU berharap sang manajer bisa meloloskan Bruno Fernandes dan kawan-kawan ke Liga Champions, mengingat pada saat itu MU terkapar di papan tengah.
Kemarin, Carrick berhasil memastikan Setan Merah tampil di Liga Champions musim depan usai mereka mengalahkan Liverpool dengan skor 3-2 di Old Trafford. Alhasil banyak sekali dukungan diberikan kepada Carrick agar ia diangkat jadi pelatih tetap Setan Merah untuk musim depan. Dalam wawancaranya di Sky Sports, Keane menilai bahwa Michael Carrick telah melakukan pekerjaan yang luar biasa bagus sebagai pelatih interim Manchester United. Ia menilai tidak mudah membawa tim yang tidak stabil seperti MU lolos ke Liga Champions, dan ia menilai pelatih 44 tahun itu layak mendapatkan kredit untuk itu. Target yang diberikan kepadanya, Carrick, adalah meloloskan tim ini ke Liga Champions, dan ia sanggup memenuhi target itu. Dia memberikan kesan yang bagus kepada semua orang di klub dan ia melakukan tugasnya dengan sangat baik, ujar Keane. Keane juga menilai bahwa Carrick sangat layak untuk dipertimbangkan menjadi manajer permanen Manchester United di musim depan. Ia menilai Carrick telah membuktikan diri bahwa ia sanggup menangani klub sebesar Manchester United. Jadi Keane menilai Carrick adalah kandidat yang layak dipertimbangkan untuk pekerjaan tersebut. Manchester United mungkin sedang mencari opsi lain untuk posisi manajer itu. Namun, selagi mereka melakukan itu, dia, Carrick, memenangkan banyak sekali pertandingan dan itu membuatnya mendapatkan kesempatan yang besar untuk meraih pekerjaan itu, pungkasnya. Menurut sejumlah laporan jurnalis dan pengamat di Inggris, Carrick saat ini sudah hampir pasti menjadi manajer permanen Manchester United. Manajemen Setan Merah dilaporkan akan segera memutuskan siapa manajer permanen Setan Merah sebelum musim 2025-2026 berakhir nanti. Morgan Rogers. Jadi, target utama MU jika Carrick dipermanenkan. Michael Carrick dikabarkan akan mendatangkan Morgan Rogers pada musim panas tahun ini jika ia menjadi manajer permanen Manchester United. Meskipun Carrick saat ini masih menjabat sebagai pelatih sementara Manchester United hingga akhir musim, kini ada harapan bahwa ia akan mendapatkan pekerjaan sebagai manajer permanen di musim panas mendatang. Jika itu terjadi, Ben Jacobs mengklaim bahwa dia akan berupaya keras agar United merekrut Morgan Rogers dari Aston Villa. Jika Michael Carrick mendapatkan pekerjaan sebagai pelatih kepala tetap, saya pikir Rogers akan menjadi salah satu target utama United di posisi sayap kiri itu, ujar Jacobs. Bulan lalu, The Telegraph melaporkan bahwa Manchester United hanyalah satu dari 4 klub ternama yang berharap dapat mengamankan tanda tangan Rogers pada bursa transfer musim panas tahun ini. Arsenal, Chelsea, dan Paris Saint-Germain juga dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk merekrut pemain berusia 23 tahun itu. Dari ketiga tim tersebut, bisa dibilang Chelsea tidak akan menjadi ancaman besar karena The Blues tidak akan bermain di Liga Champions musim depan. Sementara itu, Arsenal dilaporkan harus mengumpulkan dana melalui penjualan pemain sebelum mengeluarkan sejumlah besar uang untuk mendatangkan pemain baru. Meskipun Carrick sangat menginginkan penyerang Aston Villa tersebut, dia bukan satu-satunya yang membuat keputusan tentang perekrutan pemain. Direktur sepak bola Jason Wilcox juga memiliki pengaruh besar. Memperkuat sisi kiri lapangan ada dalam daftar prioritasnya, tetapi anggaran transfer terbatas. Merekrut pemain untuk lini tengah dan bek kiri juga masuk dalam agenda. Harga yang diminta untuk Morgan Rogers konon berada di kisaran 100 juta pound sterling. Masih harus dilihat apakah United bersedia membayar sebanyak itu untuknya ketika mereka juga harus memperkuat posisi lain. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.